Boleh, Jalan-jalan, Pak. jalan-jalan ke Mangga Dua. Cakep. Tidak lupa membeli es. Cakep. Lama kita tak bersua, mudah-mudahan semua mitra Basu makin sukses. Amin. Alhamdulillah, di sini juga ada rekan saya, Dr. Sugeng Aminuddin, juga ada GM PT Basu, Pak Job. Kelihatan fotonya itu. Juga semua mitra Basu yang bisa hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan semua, keberkahan semua, dan bisa sukses semua bersama Basu. Untuk lebih berkahnya, ada baiknya kita buka acara ini dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan acara ini berlangsung dengan khidmat, dengan lancar, dan semua mendapat kebaikan, mendapat informasi edukasi yang bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, eh, Mbak Amel, saya izin share screen ya. Ya boleh, Bapak. Oke, bisa dilihat di situ? Bisa, Pak. Sudah terlihat di layar. Oke, baik. Ini materi kita pada malam hari ini. Jadi nanti ada dua sesi ya. Sesi yang pertama saya, kemudian nanti disambung dengan Pak Dr. Sugeng Aminuddin. Para mitra Basu semuanya, salah satu tugas dari Dewan Pengawas Syariah adalah memberikan edukasi dan motivasi di perusahaan-perusahaan yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan amanah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Karena berdasarkan Undang-Undang PT ya, nomor 40 tahun 2007 ya, bahwa setiap perusahaan yang sudah berkenan untuk mendapatkan sertifikat bisnis syariah, dia harus menempatkan Dewan Pengawas Syariah yang merupakan organ dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia di perusahaan tersebut. Jadi mungkin bagi mitra Basu yang baru pertama kali mengikuti edukasi semacam ini, eh, hal ini merupakan tanggung jawab ya dari kami berdua, saya dan Pak Sugeng, untuk memberikan edukasi tentang bagaimana sih bisnis syariah yang dilaksanakan di perusahaan-perusahaan yang kami awasi, seperti itu. Selanjutnya, tema malam ini adalah akad-akad MLM syariah ya, akad-akad MLM syariah atau transaksi-transaksi apa sih yang ada di dalam MLM syariah, karena kalau sesuai dengan Fatwa 75 2009 bahwa MLM syariah itu dikenal dengan PLBS, penjualan langsung berjenjang syariah. Nah, di situ ada ketentuan-ketentuan transaksi-transaksi yang boleh dilaksanakan di dalam internal perusahaan tersebut. Seperti itu. Dan edukasi semacam ini biasanya kita lakukan rutin ya, selain saya dan Pak Sugeng juga offline ya, ngantor di Bekasi di kantor pusat PT Basu. Ya, kadang seminggu sekali, kadang 2 minggu sekali, ya sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan setiap Selasa biasanya. Jadi kalau ada mitra-mitra Basu yang pengen ketemu kami, ya konsultasi apa namanya bisnis syariah, atau ada yang ditanyakan secara offline, bisa bertemu di kantor PT Basu ya, di lantai lantai berapa Mbak Mel?
Lantai satu, Pak. Lantai satu. Kirain lantai empat. Nanti Iya, mau lantai 5, Pak, kayaknya, Pak. lantai, Nanti mau dibikin gedungnya, Pak. ya, lantai lima di atap ya. Iya, rooftop ya, Pak. Oke, juga seandainya para mitra Basu ingin berkonsultasi secara online juga kami menyediakan apa WA atau ada WA saya bisa dicatat 0856 805 7474. Misalnya ada yang ditanyakan tentang hal-hal yang terkait bisnis syariah dan edukasi yang ada di PT Basu. Oke, kita lanjut. Ini yang akan kita bahas pada malam hari ini, ya sesi yang pertama nanti dilanjut dengan Pak Sugeng ya. Landasan akad itu apa, jenis-jenisnya apa, dan penerapannya bagaimana dalam eh, perusahaan PT Basu di dalam bisnis PLBS, penjualan langsung berjenjang syariah. Oke, sebelum saya share, kalau kita dengar akad itu apa sih akad? Akad bisa diketik tuh di kolom chat Zoom-nya. Kalau dengar akad itu apa itu? Ya, coba dicek tuh ada yang ngetik apa aja. Sebentar. Perjanjian, perjanjian. Umu Agnia, Sriwanti Mamoto perjanjian. Akad itu apa? Perjanjian sah. Waduh, sah ini udah kayak pengen nikah aja. Sah, sah gitu ya. Iya bener sih. Oke, terima kasih bagi mitra semua yang sudah menjawab. Janji ijab kabul. Waduh, ini jangan jangan kencang-kencang nih Mbak Amel ntar pengen buru-buru pulang. Oke, terima kasih. eh kita lanjut ya. Nah, akad itu berasal dari bahasa Arab ya Bapak Ibu semuanya. Artinya ikatan, perjanjian atau komitmen ya. Akdun, akdun itu ikatan, perjanjian atau komitmen. Ikatan apa? Berarti ikatan antara satu dan pihak pertama dan pihak kedua ya. Berarti kalau perusahaan ya antara perusahaan dengan member, dengan mitra ya. Seperti itu. Perjanjiannya apa? Perjanjiannya terkait dengan perjanjian bisnis bahwa mitra itu mengikuti aturan kode etik yang berlaku di PT Basu dan komitmen untuk memegang itu dan melaksanakan perjanjian atau kontrak bisnis yang dilaksanakan ketika mendaftar menjadi member ya atau menjadi mitra kan di situ ada beberapa klausul hal-hal yang terkait itu akad secara bahasa. Kemudian secara istilah, akad itu adalah pertemuan atau ijab, offer dan qabul acceptance ya, yang dibenarkan syariat yang menetapkan adanya pengaruh pada objek akad. Ya, jadi kalau para mitra itu sudah berakad atau sudah melakukan perjanjian, ikatan, berarti di situ ada hal-hal yang berpengaruh di antara keduanya. Misalnya kalau kalau pengen dapat bonus yang lebih, berarti ada usaha yang lebih ya. Kalau ingin mendapat peringkat Grandmaster berarti pekerjaannya, aktivitasnya juga sudah seperti Grandmaster ya, siang malam ya non-stop ya, bekerja keras ya, membangun jaringan, kemudian memberikan edukasi pada jaringannya, mensupport ya, memberikan pencerahan ya, terus membangun komunikasi yang efektif dengan semua pihak agar memang tujuan-tujuannya atau step-step langkah untuk menjadi Grandmaster bisa tercapai. Seperti itu. Jadi itu secara istilah. Jadi kalau kalau sudah ada ikatan, sudah ada perjanjian, sudah ada akad ya go langsung dijalankan. Selanjutnya, mengapa akad itu penting ya? Akad itu penting karena pertama menentukan sah atau halalnya suatu transaksi. Ya, dalam Al-Quran diterangkan, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman,
penuhilah akad-akad itu, penuhilah janji-janji itu, penuhilah transaksi-transaksi atau kesepakatan-kesepakatan yang sudah kamu buat. Nah, ini penting karena kalau tidak ada akadnya, maka transaksi itu nggak sah. Contoh misalnya saya dengan seseorang misalnya, saya dengan seseorang, Bapak Fulan, ya, Bapak Fulan, saya memberikan barang sepeda motor misalnya kepada Bapak Fulan tersebut. Cuman saya nggak ngomong apa-apa, nggak ngomong hadiah, nggak ngomong jual, nggak ngomong apa diberikan ya. Kemudian Bapak Fulan itu mengambil, menggunakan dan menjual barang milik saya. Ya, itu nggak jelas. Kenapa? Di awal belum ditentukan. Ini sepeda motor yang saya kasih ke Bapak Fulan itu dijual, dipinjam, dihutangkan, atau dihadiahkan. Makanya di awal penting. Supaya apa? Supaya jelas ini barang yang diperjualbelikan itu hukumnya apa? Transaksi ini hukumnya apa? Seperti itu. Mohon maaf nih, mohon maaf kalau dalam hubungan laki perempuan misalnya. Belum jelas hubungan sahnya atau belum jelas kehalalannya udah dibawa kemana-mana gitu. Nah itu nggak jelas itu. Ikatannya seperti apa? Ikatan hanya sekedar kenal atau ikatan lebih dari itu? Ya, ini. Jadi sah atau halalnya itu kalau sudah diakatkan. Kalau belum ada akadnya, belum ada transaksinya, belum ada kesepakatannya, ya tidak sah dan tidak halal. Seperti itu ya. Ini pentingnya akad. Terus yang kedua, akad itu penting untuk melindungi ya hak dan kewajiban. Ya, kalau kalau misalnya mitra kemudian sudah menjadi bagian dari PT Basu, berarti ada hak dan kewajiban. Haknya adalah mendapat misalnya potongan harga. Haknya adalah mendapat bonus. Haknya adalah mendapat pembinaan. Ya, kemudian kewajibannya apa? Kewajibannya ya harus menjual produk, harus merekrut mitra, downline di bawahnya, harus apa namanya berjuang terus menambah kapasitas keilmuan, skill dalam mengelola jaringan, ya. Kemudian berkoordinasi dengan upline-nya, terus juga senang menyapa kepada downline-nya, bertanya kabarnya, ya, berkomunikasi yang baik, itu hak dan kewajiban bagi para pihak yang sudah berakad atau bertransaksi. Terus akad itu penting untuk apa? Untuk menjaga penyimpangan dari kebatilan hukum atau hukum yang diciderai ya. Ketika ketika sudah berakad, sudah bertransaksi, maka konsekuensi hukumnya, konsekuensi logisnya harus diterima. Misalnya melakukan penyerobotan jaringan, ya. Secara hukum kode etik nggak boleh ya. Misalnya sudah menjadi upline tapi nggak melakukan pembinaan ya. Jadi downline-nya atau mitranya dibiarkan berjuang sendiri, yaitu penyimpangan ya. Harus dipanggil atau diberikan edukasi. Karena apa? Seperti disampaikan oleh para founder, para leader bahwa bisnis ini bukan bisnis pribadi masing-masing mitra, tapi adalah bisnis yang secara kebersamaan mengajak orang untuk maju. Ya, namanya juga bisnis apa jaringan. Ya. Jaringan berarti semakin banyak jaringan, apalagi mitranya aktif, ya, membernya aktif, yaitu akan berpengaruh ke semua, ke sesama member, ke perusahaan, ya. Itu seperti itu. Ini maka akad itu penting dalam dalam PLBS. Nah, selanjutnya di dalam Al-Quran itu ada keterangan tentang perintah untuk nulis ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalim musamman faktubuh. Ini ayatnya panjang ya, satu halaman full itu saya potong di bagian awalnya.
Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah, bertransaksi secara tidak tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menulisnya. Artinya, kalau kita punya punya akad atau transaksi dengan orang dan masih ada sangkut pautnya, misalnya belum dibayar atau pinjam dulu atau utang dulu, ya, itu harus ditulis supaya apa? Supaya nanti ketika ada hal-hal yang dibutuhkan, kita sudah punya catatannya. Seperti itu. Meskipun ini secara umum dikenal dengan ayat hutang piutang ya. Kadang-kadang orang kalau kalau berhutang itu yang ingat yang ingat adalah yang diutangi ya. Si A misalnya punya uang, si B minjem uang ke si A. Yang ingat biasanya si A, si B-nya nggak ingat gitu ya. Ketika ditagih galakan dia. Ada uang-uang si A, masa ditagih, masa dia marah. Seperti itu. Maka suruh tulis berapa jumlahnya, kapan dibayarkannya, ya. Transaksi ini sistemnya kerjasama atau bagi hasil. Kalau bagi hasil berapa persentasenya gitu. Nah, kalau di PT Basu kan jelas, sudah tertulis ini. Kalau level 1 apa, level 2 apa, level 3 apa, sampai meraih puncaknya nanti dapat apa, itu kan tertulis dengan jelas. Ya, maka di sini ya sebagai perusahaan juga berkewajiban untuk menepati janji atau perjanjian yang tertulis ya. Sebagai mitra juga punya kewajiban untuk menyepakati itu ya. Jadi kedua belah pihak harus sepakat tentang transaksi yang nanti akan dilakukan. Dalam hadis diterangkan al-muslimuna inda syurutihim. Ada riwayat lain al-muslimuna ala syurutihim itu. Dua-duanya boleh dijadikan dasar. Kaum muslimin itu terikat dengan syarat-syarat mereka. Artinya kalau dua, dua orang atau dua belah pihak itu bertransaksi, ada kesepakatan, ya itu syarat-syarat yang diajukan oleh kedua belah pihak yaitu harus disepakati. Karena itu menjadi sebuah transaksi yang mengikat. Ya. Nggak boleh salah satunya menghindar dari kesepakatan itu. Itu tidak boleh. Ya. Maka dalam Islam, al-muslimuna inda syurutim. Setiap muslim, ya, bahkan setiap orang, ya terikat dengan perjanjian, dengan kesepakatan antara satu dan yang lainnya. Selanjutnya, rukun akad atau transaksi. Ini harus ada ya. Ada tiga elemen ya. Yang pertama adalah al-aqidan, pihak yang berakad atau pihak yang bertransaksi di mana di sini PT Basu dan yang apa namanya pihak yang kedua adalah mitra atau calon mitra seperti itu yang ingin menjadi mitra atau member. Ini pihak yang berakad. Berarti ada upline-nya, ada calon downline-nya. Terus yang kedua ada ijab kabul atau ada kesepakatan. Ini dikenal dalam bahasa Arab itu sigot ya atau kesepakatan. Kesepakatannya apa? Kesepakatannya bahwa mitra akan melakukan transaksi atau akan membeli barang ya. Mitra akan melakukan apa? Menambah jaringan, mitra akan dan seterusnya. Terus yang ketiga objek akad. Jadi ada al-ma'qud alaih. Objek akad itu adalah benda atau objek atau barang yang menjadi objek transaksi tersebut. Misalnya benda atau barang yang diperjualbelikan, ada sabun Subasu, ya ada Sansan, ada propolis, ya dan seterusnya. Itu adalah objeknya. Nah, maka dalam transaksi tiga poin ini harus ada. Kalau salah satunya tidak ada, maka transaksinya tidak sah atau batal. Misalnya, pihak yang berakad ada, objeknya ada, ya, barangnya ada, yang mau jual ada, yang mau beli ada, tapi nggak ada
transaksi, nggak ada ijab kabul, nggak ada pembelian, nggak ada penjualan yang nggak bisa. Atau misalnya pihak yang berakad ada, ya ada penjualnya, ada pembelinya, terus mereka sepakat, tapi barangnya nggak ada. Ah, ini juga nggak boleh. Atau barang fiktif, atau barang kamuflase, atau barang yang tidak bermanfaat. Nah, ini tidak boleh dalam sebuah transaksi. Ketiga-tiganya harus terpenuhi. Terus bagaimana agar transaksi itu atau akad tersebut sah? Yang pertama, pelaku transaksi itu berakal dan balik. Berakal itu berarti bisa membedakan bahwa ini dibolehkan dan tidak dibolehkan. Balik itu aturannya adalah dia sudah bisa berpikir berpikir dengan akal sehatnya. Ya kalau dalam Islam balik untuk laki-laki ya sudah menunjukkan dia itu laki-laki. Kalau perempuan biasanya ya sudah haid ya. Meskipun secara usia itu relatif ya. Ada yang 15 tahun, ada yang 14 tahun, ada yang 10 tahun. Nah itu beda-beda lah. Tapi pada intinya jual beli atau transaksi itu sah manakala pihak-pihak yang bertransaksi itu berakal. Maka nggak sah jual beli antara orang waras dengan orang gila. Ya, misalnya ada orang apa yang eh, punya keterbelakangan gitu. Terus ternyata dia punya handphone, handphonenya iPhone. iPhone yang mahal apa Mbak? Mbak Amel. Mbak Amel punya kayaknya. Merek apa gitu, jangan sebut merek. Misalnya handphonenya mahal gitu. Dibeli sama seseorang. Misalnya harganya biasanya 20 juta, kok dijual cuman 500 ribu. Karena apa? Yang ngejual itu, mohon maaf, kurang berakal atau orang gila. Itu nggak sah. Nggak boleh jual beli seperti itu. Ya, oh murah ini harganya. Biasanya 20 juta ini cuma 500 ribu. Siapa yang jual? Ini orang gila misalnya. Ya nggak sah. Transaksi sama orang gila nggak sah. Atau sama anak kecil yang belum balik. Anak balita misalnya 5 tahun. Dia ke warung misalnya. Apa nggak bawa uang tapi bawa apa bawa bawa apa ya bawa 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 apa ya bawa handphone atau bawa apa lah yang berharga gitu bawa emas misalnya bawa emas dia pengen beli es krim tapi bawa emas bawa kalung ibunya gitu terus pihak warungnya seneng beli apa nak nih beli es krim ya ya ini apa ini kalung ibu saya misalnya kalung kan 1 gram sekarang emas bisa nyampe berapa sekarang? Hampir 1,7, 1,9 ya. Ya, es krim paling harganya berapa? Nggak nyampe berapa ribu gitu. 10 ribu atau 15 ribu. Itu nggak sah transaksi seperti itu. Jadi dua-duanya itu harus berakal, balik, sadar gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, objeknya jelas dapat diserahkan atau dapat diserah terimakan. Objeknya ada, barangnya aja ada ya. Produk bakso ada, terus dapat dikirim, dapat ditransfer, dapat digunakan dan diberikan kepada yang membeli. Itu harus 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 bisa dilakukan agar akadnya itu sah. Ya, maka dalam pembahasan fikih itu ada yang disebut jual beli tapi makduron ala taslimi tapi ghairu makdur ala taslimnya. Maksudnya ada jual beli ya yang dihukumi tidak sah karena barang atau benda yang menjadi objek jual beli itu nggak bisa diserah terimakan. Contoh beli burung, tapi yang masih terbang. Oh, beli burung Pak, mana tuh yang lagi terbang? Gimana nangkepnya gitu? Atau beli ikan, ya. Beli ikan tapi masih di kolam, beli sekilo, gimana nangkepnya? Kan nggak bisa diserah terimakan itu. Ini objeknya jelas, terus dapat diserah terimakan. Terus selanjutnya saling ridho antarodin. Innamal bai'u antarodin. Sungguhnya jual beli itu dasarnya adalah saling ridho, saling rela. Si penjual pengen dapat untung, ya menjual barangnya, jualannya.
Sementara si pembeli juga pengen barang itu menyerahkan uangnya dengan sukarela, tidak dipaksa. Ya, tidak ada paksaan. Makanya antarodin, saling ridho, saling rela ketika bertransaksi, ketika berakad. Kayak orang nikah kan saling rela. Kalau nikah dengan paksaan ya nggak akan bertahan lama. Bahkan kalau nggak seneng ya biasanya itu akan putus di tengah jalan. Ini transaksi seperti itu. Perusahaan sudah menetapkan kebijakan seperti ini. Mitra yang ngikutin, mitra rela, ridho mendapatkan kebijakan-kebijakan dari perusahaan, ya. Kemudian perusahaan juga sudah menetapkan itu, menepati apa yang memang harus diberikan kepada mitra. Itu baru dibolehkan sebuah transaksi. Terbebas dari goror dan riba atau hal-hal yang kemudian melukai dari sahnya transaksi tersebut. Goror itu banyak ya, ketidakjelasan ya, ketidakjelasan nggak jelas kapan bayarnya, nggak jelas barangnya apa ya, nggak jelas kapan diterimanya ya, nggak jelas siapa yang bertransaksi. Ini itu goror namanya. Oke, itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan apa akad ya. Yang pertama tadi tentang pengertiannya, kemudian beberapa penjelasan yang terkait. Saya kira itu nanti dilanjut dengan Pak Sugeng tentang akad-akad apa saja sih yang ada di PLBS atau di MLM Syariah. Saya kurang lebihnya mohon maaf, nanti kalau ada pertanyaan bisa disambung. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, baik. Selanjutnya, boleh Pak Sugeng melanjutkan pemaparan materinya setelah Bapak Fauzan. Oke, untuk waktu dan layar dipersilahkan Pak Sugeng. Terima kasih Mbak Amin. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Mitra Basu yang saya hormati, ya, dimanapun malam ini berada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan urusan kita, memberikan kita kesehatan, dan kemudian melancarkan rezeki, ya, rezeki yang berkah. Baik Mitra Basu yang berbahagia, melanjutkan dari yang sudah dipaparkan oleh Ustadz Fauzan, yaitu terkait dengan akad. Maka dalam operasional penjualan langsung berjenjang syariah atau multi level marketing syariah, berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 75 tahun 2009, yaitu tentang pedoman penjualan langsung berjenjang syariah. Maka ada beberapa akad atau perikatan ya, atau perjanjian apapun tadi itu ya, yang mungkin itu akan terjadi dalam perusahaan syariah atau perusahaan multi level marketing syariah. Yang pertama langsung saja singkat. Yang pertama adalah akad baik atau jual beli. Ya, jual beli itu akad yang sifatnya komersial, akad komersial. Dalam Islam ada akad komersial ya, yang tujuannya untuk istismarul mal, untuk mengembangkan harta, ya, untuk investasi. Yaitu salah satunya jual beli, akad ekonomi, akad komersial. Maka tujuannya mendapat keuntungan. Ini dinamakan sebagai muawad, ya, akad tukar menukar. Ya. Artinya ada harga, ada barang. Secara bahasa
itu memberi sesuatu karena ada harga yang diberikan. Menurut istilah, menukar harta yang berharga dengan harta yang berharga. Jadi secara sederhana bentuk jual beli itu adalah barter, ya, antara barang dengan barang. Tapi keterbatasan eh, barter itu akan agak sulit ya, karena untuk mengukur nilai barang kedua barangnya itu yang agak sulit. Maka kemudian eh, jual beli barang dengan uang, ya. Itu baru yang kita alami sekarang ini. Kalau yang bentuk sederhana itu ya pokoknya tukar menukar, itu jual beli. Dikatakan jual beli itu ada tukar menukar. Ada dua barang yang dipertukarkan, itu namanya juga jual beli. Namanya muawad. Muawad itu tukar menukar. Dari jual beli ya banyak sekali ya dalam Al-Qur'an, ya. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara. Jadi memakan harta secara tidak benar atau secara zalim atau batil itu sudah pasti diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana cara memakan harta tetapi tidak ada kezaliman, tidak ada apa namanya? eh, sesuatu yang diharamkan, maka jual beli, ya, jual beli. Baru itu kemudian jual beli yang diikuti oleh antarot, yaitu jual beli yang saling ridho. Kemudian hadis Rasulullah, ya, sesungguhnya jual beli itu hanya sah jika suka sama suka. Hadis riwayat Bukhari. Menurut Rasulullah juga di hadis yang lainnya ditanya, pekerjaan apakah yang terbaik? Maka beliau menjawab, setiap pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang makruh. Jadi menurut Rasulullah itu pekerjaan yang terbaik itu adalah eh, pekerjaan seorang dengan tangannya. Kalau kita terjemahkan untuk sekarang ini, ya produksi. Jadi produksi. Kemudian setelah itu apa lagi? Jual beli. Eh, maka kita bisa lihat bahwa orang-orang paling kaya di dunia ini ya orang yang mempunyai produk atau produsen. Nah, kemudian di bawahnya itu adalah para uh, marketer, ya, atau para agen-agen itu orang jual beli. Jadi menurut Rasulullah itu yang paling terbaik itu adalah produsen, setelah itu kemudian jual beli. Ini adalah sebuah pekerjaan yang mulia. Mengapa? Menurut Rasulullah ini mulia karena produsen. Kalau dia kemudian memproduksi barang-barang yang bermanfaat, ya, atau misalnya Basu memproduksi obat, ya, dan obatnya kemudian dapat kemudian menyehatkan, menambah stamina, kemudian eh, meringankan sakit dan sebagainya, atau produk-produknya itu bermanfaat. Maka selain memang jual beli itu tujuannya untuk mendapatkan keuntungan, ya, untuk mendapatkan maisha dari sana, tetapi di balik itu ada amal-amal soleh. Bagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, terbaik, ya, terbaik, eh, yang terbaik. Bahkan dikatakan di hadis yang sahih lainnya bahwa eh, apa namanya, seorang yang melakukan akad jual beli atau dia penjual, tetapi dia jujur, maka dia nanti di akhirat akan bersama para nabi dan para siddiqin, ya. Jadi posisinya tinggi. So, kita lihat dia hanya melakukan aktivitas ekonomi, tetapi ketika dilakukan dengan cara atau dengan kejujuran, maka ternyata pahalanya luar biasa besar. Kemudian yang selanjutnya, ya, ijma. Di kaum muslimin secara ijma tidak ada yang melarang jual beli.
Kemudian fatwa DSN eh, tahun 2000 ya tentang murabah. Tadi sudah disinggung dengan bersama Ustaz Fauzan ya tentang rukun dan syarat akad, maka rukun dan syarat jual beli hampir sama. Jadi tidak perlu saya ulangi ya. Ada kemudian akidan, ada dua orang berakad. Kemudian akadnya itu sudah apa namanya ditentukan bahwa ini akan jual beli. Bukan akad yang lainnya. Kalau akad jual beli berarti kan ada perpindahan hak milik. Barang menjadi hak milik orang lain, harga menjadi hak milik, saling muawal, saling. Kemudian objek barang. Objek barang tentunya ya suci, tidak haram, kemudian ada nilai manfaat milik sendiri. Tadi sudah dapat diserah terimakan ya. Jelas ya. Kemudian contoh misalnya dalam aplikasi di perusahaan multi level marketing misalnya. Pak Budi misalnya membeli 5 botol suplemen, apa itu Sansan, apa itu Bintagi ya, dari Basum misalnya, dengan harga grosir. Maka pada saat dia membeli itu pada perusahaan, terjadilah di sana namanya akad jual beli. Walaupun misalnya apa namanya, kemudian Pak Budi ini tadi menjual lagi kepada member lain atau kepada konsumen, ya, maka juga pada saat itu sudah terjadi jual beli lagi. Ya. Kemudian yang kedua, akad di dalam operasional multi level marketing syariah adalah jualah. Nah ini yang sangat mendominasi ya dalam atau menjadi ciri khas dari perusahaan multi level marketing, yaitu upah atas hasil ya, bukan upah atas pekerjaan. Nah ini jualah. Kalau upah atas pekerjaan ya ijarah. Kamu bekerja berapa jam, saya bayar sekian. Tapi kalau jualah ini yang dibayar itu adalah hasil. Kalau member mampu kemudian menjual dengan volume penjualan pribadi misalnya sekian, penjualan grup sekian misalnya, maka di dalam marketing plan PT Basu misalnya sudah ditentukan diskonnya adalah atau bonusnya itu adalah sekian-sekian. Kalau dia tidak mencapai target yang itu ya dia tidak akan mendapatkan hasil atau upah karena jualah ini dibayar bukan karena pekerjaan tetapi karena hasil yang telah atau target yang telah dicapai gitu. Ini dalilnya di Al-Quran itu ada sub ya. Munaf itu ya, kami kehilangan su'al maliki. Ya, kami kehilangan piala raja. Dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makan seberat beban unta. Dan aku jamin. Nah ini, jadi ketika seorang kemudian kehilangan dan kemudian dia mengatakan siapa yang dapat menemukan barang itu maka akan aku kasih uang 1 juta misalnya. Nah semua tidak definitif, itu akadnya buat siapa saja, tidak dibatasi. Kemudian misalnya 10 orang mencari seharian, tapi yang dapat cuma 1, maka yang berhak atas 1 juta itu tadi itu adalah orang yang mendapatkan hasil itu. Ya. Seorang yang hampir menemukannya pun tidak tidak dapat bonus ya. Atau seseorang yang hampir bisa tutup poin tetapi karena kurang misalnya poinnya kurang ya dia tidak dapat bonus walaupun kurangnya misalnya hanya sedikit misalnya. Karena di atas perjanjian. Ya. Nah ini yang sering sekali ini terjadi itu mengapa kok seorang yang sudah hampir
tutup poin, tetapi dia tidak berhak atas bonus, ya karena dia diupah itu karena hasilnya, ya, atau target atau volume tertentu yang sudah ditentukan dalam perjanjian di multi level di marketing plan-nya seperti ini. Jadi siapapun. Kemudian yang selanjutnya ini sedikit ya, rukun jualah ya, pemilik dan pencari barang. Kemudian ada barang yang dicari ya. Kalau dalam jadi saya kasih contoh ya aplikasinya di dalam multi level marketing ya, misalnya Budi berhasil merekrut Iwan sebagai distributor atau member baru, dan Budi membeli produk seharga dan Iwan tadi ya, Iwan mengeluarkan beli produk seharga 1 juta, dan kemudian dia menjual. Penjelasannya, Budi tidak mendapat bonus hanya karena merekrut Iwan ya, tidak hanya merekrut Iwan saja. Budi itu mendapat komisi jualah ya, atau upah tadi 10% dari total penjualan Budi. Jadi kalau misalnya totalnya berapa, ada 10% ini bonus ya dari total penjualannya. Kemudian bonus ini berbasis kinerja penjualan, bukan hanya jumlah anggota. Artinya berapa volume penjualan dan kemudian berapa volumenya, apakah itu sudah masuk target, sudah masuk sesuai dengan di marketing plan-nya, baru dia dapat bonus. Kalau belum ya tidak. Bonus diberikan atas keberhasilan menjual produk atau mencapai target tertentu yang ditetapkan perusahaan. Ya. Nah, bukan dijanjikan tapi tergantung pada volume penjualannya itu. Jadi hasilnya bukan dari pekerjaannya, tetapi hasilnya. Baru itu ini jualah. Kemudian yang selanjutnya wakalah bil ujroh. Wakalah bil ujroh ini adalah pendelegasian ya. Landasan dalilnya Al-Qur'an ya, hadis ya. Kemudian syarat-syaratnya ya, ada yang mewakil ya. Kemudian yaitu orang yang mewakilkan atau yang penjamin, kemudian ada wakil, ada objek ya. Kemudian ada syarat-syaratnya, dan kemudian contoh aplikasinya misalnya Budi ini menjadi wakil perusahaan untuk menjadi agen ya, agen atau distributor ya. Maka Budi ini bertindak sebagai wakil atau agen dari perusahaan, maka dia diperbolehkan menjual dan memperluas jaringan pemasaran atas nama perusahaan. Nah, Budi ini bukan karyawan, tapi dia wakil dari yang diberi amanah oleh perusahaan. Tentunya akad nggak cuma satu, nanti Budi juga sebagai wakil, tetapi dia juga nanti jual beli juga misalnya. Kemudian dia juga dapat bonus, dia juga nanti juga ada jualah itu tadi ya, ketika penjualannya misalnya melampaui target sekian, maka ada bonus tertentu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya akad ijarah atau sewa, dan ini jarang sekali akad ijarah ya. Misalnya perusahaan multi level marketing Basu misalnya, ini kemudian dia membayar tenaga profesional untuk kemudian memberikan edukasi terkait dengan pemasaran, terkait dengan dan lain sebagainya. Maka orang yang dibayar secara lepas ya, maka inilah yang dinamakan ijarah. Orang profesional dibayar per sesi misalnya, maka ini adalah akad ijarah. Maka yang terjadi ya, maka Budi menyewakan jasanya sebagai trainer. Imbalannya ditentukan di awal dan
tidak tergantung hasil penjualan karena memang dia bukan member ya, dia hanya tenaga profesional atau karyawan lah secara sederhana. Maka dia ijarah, dia dibayar karena kecakapannya atau karena pekerjaannya. Nah, ini akad ini bukan bagian inti dari skema multi level marketing atau marketing plan, tapi dia hanya sebagai kondisional ya. Nggak digunakan di MLM kecuali ya untuk misalnya karyawan, untuk tenaga-tenaga profesional yang secara kondisional ya. Ya. Mengapa? Karena hampir tidak pernah ada perusahaan multi level marketing itu kemudian membayar secara tetap kepada membernya. Pasti dia dibayar karena volume penjualan ya, atau bonus ya, atau bonus karena dia sudah melampaui target penjualan. Kemudian akad ijarah itu merujuk pada fatwa Dewan Syariah Nasional. Terima kasih Mbak Amel dan Mitra Basu sekalian. Mudah-mudahan bisa kita pahami bersama. Silahkan saya kembalikan ke Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih pada Pak Fauzan dan Pak Sugeng atas materi yang sudah disampaikan. Selanjutnya ini kita akan buka sesi tanya jawab ya, Pak Fauzan dan Pak Sugeng. Untuk para mitra Basu, boleh sekarang langsung ditanyakan, langsung diketikkan pertanyaannya di kolom chat ya, Bapak Ibu para mitra Basu, biar nanti bisa terbaca dan langsung dijawab oleh Pak Sugeng ataupun oleh Bapak Fauzan secara langsung. Oke, para mitra Basu, boleh dituliskan pertanyaannya. Mungkin masih malu-malu ya, Pak Fauzan, Pak Sugeng nih, Mitra Basu mau bertanya. Mungkin hujan kali. Oke, baik Bapak Sugeng dan Bapak Fauzan. Di sini mungkin mau ada tambahan penyampaian materi lagi kah untuk para Mitra Basu? Iya, materi tentang akad akad MLM itu cukup berat ya, karena memang eh, bahasanya itu bahasa yang terkait dengan bahasa Arab ya. Nggak semua kita ngerti bahasa Arab juga. Dalam arti membahasakan dengan bahasa perusahaan itu lumayan lumayan perlu adaptasi ya. Karena memang beda antara bahasa fikih dan beda penerapan dalam konteks bisnis ya, bisnis. Tetapi yang jelas tadi sudah disampaikan oleh em, Pak Sugeng ya bahwa kebanyakan dalam multi level marketing atau PLBS, penjualan langsung berjenjang syariah itu menggunakan bukan hanya satu akad ya, tapi beberapa. Contoh misalnya yang sering sering digunakan adalah tadi akad juala. Juala itu komisi atau bonus karena dia sudah mencapai prestasi atau hasil hasil yang target yang ditetapkan oleh perusahaan tercapai itu. Itu yang paling banyak digunakan. Dia dapat komisi, dapat bonus, dapat reward ya, dapat bintang ya, kenaikan level karena dia sudah mencapai target-target yang ditetapkan oleh perusahaan ya, seperti itu. Nah, oleh karenanya kalau ditanya apa sih akad yang paling banyak dalam MLM syariah ya paling banyak yaitu tadi jualah tadi. Jualah itu artinya ketika perusahaan
punya target, ya siapa yang bisa menjual sekian, siapa yang bisa sampai level sekian, dia dapat bonus sekian. Ya, dapat bintang satu, bintang dua, dan seterusnya. Seperti itu. Ini. Terus juga yang sering terjadi adalah ada akad atau transaksi yang disebut sewa ya, ijaroh. Sewa tadi sudah disampaikan, saya memperjelas. Sewa itu kalau dalam MLM, syariah atau PLBS, sewa itu biasanya digunakan untuk pendaftaran ya, pendaftaran. Jadi status Bapak Ibu atau mitra di PT Basu itu sifatnya adalah sewa kalau dalam Islam, ijaroh. Kenapa? Karena sewa itu ada masanya, ya, ada masanya. Kemudian sewa itu juga ada ketentuannya. Contoh, saya nyewa rumah, ya, sebulan. Kalau saya sewa rumah sebulan atau setahun, katakanlah setahun 12 juta. Berarti saya harus bayar itu, sewanya itu. Ya. Dan ada waktunya, ada limitnya. Kapan limitnya? Ya, limitnya kalau udah setahun. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah lewat setahun, saya masih pengen jadi mitra atau member, ya ketentuan-ketentuan dari mitra itu harus dipenuhi. Ya, misalnya apakah keanggotaan ini sifatnya seumur hidup, ya, atau bisa diwariskan, atau apa, seperti itu. Sehingga kadang-kadang nih ada program-program tertentu yang bilang, ini saya keanggotaannya sudah expired, ya, karena saya nggak belanja, karena saya nggak tutup poin dan sebagainya. Karena apa? Karena memang perusahaan memberikan ketentuan kalau mau masih tetap jadi anggota perusahaan tersebut, ya harus memenuhi ketentuan yang diberikan oleh perusahaan tersebut. Ya, ini kalau masih pengen bonus, kalau masih pengen menjadi mitra atau member, seperti itu. Itu yang apa namanya sering ditanyakan. Terus di sini ada di kolom chat nih Pak, gimana hukumnya kalau akad MBH nih apa nih? Yang objeknya tidak ada di lokasi transaksi akan tetapi barang itu ada. Ini mungkin bisa diperjelas MBH itu apa? Pak Ahmad Sunadi. Ya. MBH itu merubah atau apa? Harus diperjelas ini pertanyaan. Kalau pertanyaannya nggak jelas gimana mau jawab? Ya, ntar saya salah jawab lagi. Oke, Apa baik itu Pak Sugeng. musyarakah beli habis atau musyarakah mutanakisah apa yang dimaksud coba? Kalau pertanyaannya nggak jelas jawabnya susah juga. Apa yang dimaksud? Oke, baik Pak Fauzan, Pak Sugeng, mungkin sembari menunggu pertanyaan nanti biar lebih jelasnya lagi, di sini Amel mau tanya nih Pak, mengapa akad itu sangat penting ya Pak, terutama di MLM syariah nih Pak? Ya, Pak Sugeng boleh jawab. Eh, Tadi udah disampaikan sama Ustadz Fauzan, saya nambahkan sedikit. Jadi apa namanya? Ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Jadi harus kemudian seorang itu menepati janji-janji. Mengapa? Karena janji itu tadilah yang kemudian akan menghindari seseorang itu dari kebencian dan permusuhan. Ya. Ketika tidak ada janji, tidak ada akad, maka tidak jelas batasan-batasan. Ya. Ini apakah jual beli sehingga konsekuensinya akan ada muawadhah, akan ada harga, ataukah ini hibah yang murni akad sosial, atau ini hutang piutang yang kemudian tidak boleh ada tambahan riba di sana, tidak boleh ada tambahan. Apakah ini akadnya apa namanya yang lain-lainnya? Jadi jelas sehingga kemudian masing-masing pihak itu akan menyesuaikan dengan
kebutuhannya. Jadi kalau misalnya lebih fleksibel lagi nanti ada namanya hybrid kontrak namanya. Hybrid kontrak. Hybrid kontrak itu ya artinya akad yang digabung sehingga kemudian terjadi eh, apa namanya di pengembangan dari akad-akad itu sehingga sesuai dengan kebutuhan dari orang-orang yang berakad. Jadi penting sekali mengapa? Karena kemudian ketika akad ini kemudian tidak ada, maka berpotensi untuk melahirkan kebencian dan saling permusuhan. Tetapi ketika akad-akad ini jelas, maka kemudian apa namanya eh, akan menutup tadi itu ya apa namanya celah-celah terjadinya kebencian dan permusuhan. Dan memang Islam itu awalnya itu adalah preventif ya. Islam itu menutup pintu-pintu dan celah-celah supaya tidak akan terjadi mudorot ya. Ad-dororu yuzal. Jadi sebuah kemudorotan potensi sedikit apapun yang menimbulkan kemudorotan, maka kemudian Islam tutup itu. Ya, usahanya bagaimana Islam? Yaitu usahanya dengan itu tadi, salah satunya dengan akad itu tadi, membuat akad yang jelas, akad yang terbebas dari kezuliman, dari ketidakjelasan dan sebagainya, sehingga kemudian kedua belah pihak terpelihara ininya apa ukhuwahnya, kecintaannya dan menghindari dari permusuhan dan kebencian itu tadi. Terima kasih. Oke, di situ ada pertanyaan tuh Pak. Eh, Mbak Mel ya, gimana MBH itu adalah merubah bil. MBH itu kalau merubah ya, merubah itu ngasih untung gampangannya. Ya ngasih untung tuh gini, saya beli mobil misalnya, seharga 200 juta, mobil second ya misalnya. Kemudian mobil ini saya jual, saya nggak mau rugi dong, ya saya jual misalnya 250 juta. 50 juta itu adalah keuntungan saya dari jual mobil. Nah, yang jadi pertanyaan, objeknya tidak ada di lokasi transaksi, akan tetapi barang itu ada. Saya jualnya ke Pak Sugeng di Papua misalnya. Dan barang saya, mobil yang saya punya, ya, itu tidak ada di lokasi rumah saya, tapi ada di showroom. Ya, showroom, karena saya titipkan di showroom, misalnya showroom mobil second ya, yang beli Pak Sugeng. Nah, syarat bolehnya merubah eh, ngasih untung itu kalau barang yang tidak ada di lokasi transaksi itu adalah barang yang memang spesifikasinya jelas, bisa diserah terimakan, dan tidak ada unsur penipuan di situ. Ini kalau mau disambungin misalnya kayak eh, orang yang jual beli tapi sifatnya seperti dropshipper mungkin ya kayak gitu ya. Ini pertanyaannya masuk juga. Artinya barang belum dimiliki oleh si penjual tapi dimiliki oleh perusahaan lain ya. Kemudian si penjual itu menjual kepada pembeli. Jadi ada tiga pihak tuh, perusahaan, ya kemudian ada penjualnya, distributornya, kemudian ada pembeli. Ya, barangnya itu belum ada di distributor, tapi ada di perusahaannya atau di pabriknya. Syaratnya agar itu boleh, ya barang itu betul-betul ada dan si penjual punya ikatan transaksi perjanjian dengan perusahaan yang dia punya barang, ya sehingga meskipun belum dimiliki secara fisik, belum ada di rumahnya, tetapi sudah ada ikatan dengan perusahaan itu. Kan nggak mungkin orang tiba-tiba menjualkan barang nggak ada ikatan sama sekali, kan nggak mungkin. Saya misalnya
harus kenal si punya barang itu baru misalnya ada yang membeli ya saya sampaikan nih barangnya di showroom ini ambil aja ntar saya dapat dapat keuntungan dari situ. Nah, yang ada kebanyakan itu barangnya belum jelas apa yang dimiliki oleh si penjual, penjualnya juga nggak ada hubungan dengan perusahaan, nggak ada ikatan apa-apa, memang tujuannya itu untuk menipu. Nah, itu yang merubah jual beli tadi ya. Jadi, kalau barangnya ada, kemudian spesifikasinya ada, terus pihak yang menjual itu sudah ada kaitannya dengan perusahaan yang dia punya punya hubungan untuk menjualkan ya, maka itu dibolehkan. Tapi kalau nggak ada hubungannya apa-apa, terus dia hanya main pajang di marketplace ya, naro-naro aja, tapi dia nggak punya barang, terus dia juga apa nggak punya channel atau afiliasi kepada perusahaan tertentu, dia nyari-nyari aja, kemudian barangnya tersebut juga nggak bisa diserah terimakan, yang tujuannya adalah untuk menipu, nah itu yang nggak boleh. Seperti itu. Terus ada lagi temu tanya sebenarnya satu poin di bakso itu dihargakan berapa? Mesti harus jelaskan itu salah satu syarat bisa dikatakan syariah suatu MLM. Kalau poin ini nanti bisa ditanyakan ke ininya ya ke upline-nya ya. Tapi pada intinya ketika sebuah transaksi di PT Basu ya, misalnya beli beli apa propolis ya, ketika beli propolis katakanlah 100.000 dapat berapa poin gitu ya. Nah poin itu urusannya perusahaan biasanya nggak bisa didetailkan kepada konsumen. Ya, seperti itu berapa poinnya, berapa ininya. Tapi pada intinya poin itu secara detailnya adalah nilai dari harga barang tersebut yang kemudian menjadi bentuk penghargaan perusahaan kepada mitra yang menjualkan atau membeli, mendistribusikan barang tersebut. Ya, saya beli propolis misalnya 100 pak ya. Jadi dari 100 pak itu ada nilainya berapa poin. Ya. Poin itu adalah penghargaan dari perusahaan dan itu sudah jelas ya. Dan itu jelas tertulis kan ada keterangannya. Ini harga ini sekian poin, harga ini sekian poin seperti itu. Beli sepeda motor tapi motor itu masih ada di dealer. Ini transaksinya dengan tiga pihak ya Pak ya. Dengan tiga pihak tuh antara konsumen, dealer ya, dan pabrik motor. Ya, tiga, tiga pihak itu. Ya, transaksi tiga pihak itu dibolehkan asal masing-masing punya tadi yang sudah dijelaskan. Dealer, dealer kan pasti ada hubungannya dengan pabrik motornya, merek tertentu ya, Yamaha, Honda gitu. Terus dia buka dealer, showroom gitu. Nah, meskipun dia sudah jual ke konsumen, barangnya itu belum ada, tapi bentuknya adalah barang itu nanti diantar, inden, gitu. Itu boleh. Yang nggak boleh itu misalnya dia pura-pura ngaku dealer, punya hubungan dengan dealer, ternyata tujuannya buat nipu. Yang kayak gitu kan ada ya, di ngumpulin siapa yang mau beli gitu ya, inden, ketika udah terkumpul uangnya semuanya, dianya kabur. Nah, itu nggak boleh. Tapi kalau antara dealer, ya mobil atau motor dengan perusahaan, itu masing-masing sudah ada ikatannya, udah ada perjanjiannya. Nanti harga motor atau mobil dari pabriknya itu tentu lebih lebih murah kan. Jadi dealer ke pabrik ke dealer ngasih harga lebih murah. Kemudian dealer ke nasabah atau ke konsumen ya jelas lebih mahal kan. Dia pengen dapat untung juga. Dia punya karyawan, dia punya sewa gedung, sewa tempat, ya bayar karyawan. Masa nggak dapat untung ya wajar aja dapat untung. Seperti itu. Ini ya, sebenarnya kalau di jual beli motor itu ada pihak yang keempat ya. Pihak yang keempat itu biasanya leasingnya itu.
leasing. Nanti ada leasing syariah, ada leasing konvensional. Nah, kayak gitu. Itu itu yang bisa disampaikan. Mungkin Ustaz Sugeng mau nambahin, silakan. Cukup insya Allah, Ustaz. Cukup jelas. Oke, baik Pak Fauzan, Pak Sugeng, di sini Abang punya pertanyaan lagi. Izinkan Abang bertanya ya, Bapak. Perbedaan akad jual beli biasa nih Pak sama akad jual beli berbasis MLM syariah. Nah, itu poin pembeda utamanya tuh apa ya, Pak? Silakan Ustaz Sugeng. Jual beli biasa dengan jual beli multi level marketing Ya, sama betul, Pak. aja, sama aja. Hanya jual beli yang biasa, al-bai' itu biasanya dia dibedakan dengan murabahah. Murabahah itu biasanya dia modalnya diketahui, ya. Modalnya diketahui. Kalau jual beli biasa kan nggak, modal tidak diketahui kan. Nah, kemudian eh, apa namanya? Ya mungkin nanti apa namanya ada skema di multi level marketing itu eh, apa namanya eh apa itu membeli kembali produk-produk dari member yang kemudian itu di undang-undang ada diatur, ya, karena supaya terhindar dari ketika misalnya di member-member itu misalnya eh, jual beli tapi kemudian tidak murni karena untuk kebutuhan tetapi hanya untuk apa namanya cutting price, ya, menjual dengan harga lebih murah misalnya. Nah, itu yang sering terjadi di perusahaan multi level marketing. Ada cutting price. Jadi karena tadi itu, karena dia ingin menutup poin, gitu, maka dibeli produk yang banyak. Nah, maka kemudian apa namanya eh, tidak kemudian digunakan, tetapi hanya untuk kemudian dijual kembali dengan harga yang lebih murah, atau eh, itu juga jual beli, tapi kemudian itu dilarang karena sudah ada kesepakatan bahwa tidak boleh kemudian menjual eh, apa namanya barang dari member tadi ke konsumen dengan harga di bawah yang ditentukan oleh perusahaan, karena akan merusak pasar, akan merusak. Tetapi itu banyak terjadi. Jadi bedanya di eh, tempat lain, ya. Kalau tempat lain ada, cuman dia tidak banyak. Tidak banyak dalam artian ada tauliyah. Bay tauliyah itu jual modal saja. Udah, kemudian murabahah itu jual tapi untung. Tauliyah itu jual tapi kemudian jual modal. Ada yang awal tuh jual tapi rugi di bawah. Itu pun tidak ada masalah, tidak ada masalah. Tetapi kalau di multi level marketing ini tadi, ini ada kesepakatan, ya. Kalau sudah masuk ada kesepakatan, tidak ada cutting price, tidak ada kemudian menjual barang itu tadi apa namanya eh, tidak boleh kemudian di bawah harga pasar yang ditentukan oleh perusahaan multi level marketing. Ini poin pentingnya itu adalah Mbak Amel, poin pentingnya itu adalah supaya kemudian tidak terjadi skema piramida. Skema piramida itu artinya sebuah perusahaan multi level marketing itu dia kemudian eh, nafasnya atau pendapatan utama itu bukan dari apa namanya keuntungan penjualan, tetapi dari bonus itu tadi. Nah, ini tidak boleh. Jadi pendapatan utama harusnya dari keuntungan penjualan. Kalau dari bonus, ya nanti bagaimana kemudian apa namanya produk ini tadi bisa jadi semacam kamuflase, ya. Sehingga kemudian di undang-undang itu
nggak boleh kemudian menjual itu, eh, misalnya perusahaan itu ada batas ininya ya 60%, 60% ya maksimal. Nggak boleh kemudian dia, perusahaan itu kemudian membagi bonusnya itu sampai 80% gitu kan. Artinya kalau untuk bonus ada 80%, artinya produknya ada nilainya enggak. Produknya pasti dia hanya sebagai kamuflase. Sehingga perusahaan mampu kemudian apa membagi bonusnya itu, di situ. Maka ini yang sering terjadi. Pertanyaannya bagus. Jadi di perusahahan multinasional marketing itu ada jual beli yang tadi cutting price itu, yang itu tidak dibolehkan oleh eh, MUI ya, dan juga oleh perusahaan yang mengklaim dia syariah, karena akan merusak pasar dan juga akan kemudian ada indikasi di sana money game, ada indikasi skema piramida, sehingga produk itu, penjualan itu bonus lah jatuhnya. Jadi orang berusaha tutup poin, tutup poin, tutup poin, tutup poin. Nah, dia tidak kemudian memperhatikan bahwa jual beli itu ada sisi-sisi yang ya barang itu harus berkualitas, terus kemudian manfaat harus dipergunakan, bukan untuk mengejar bonus yang itu tadi. Terima kasih. Oke, baik saya tambahin ya. Tadi Mbak Amel nanya tentang apa beda jual beli biasa dengan jual beli di MLM ya atau PLBS. Yang pertama dari sisi tujuan, ya tujuan untuk jual beli biasa yang mendapatkan barang. Eh, Kalau contoh nih saya beli sabun di warung atau di minimarket, ya tujuan saya dapat sabun yang saya inginkan kan, ya sudah itu aja. Tapi kalau jual beli di MLM, LBS, saya beli sabun di situ, kemudian saya didaftarkan jadi member, ya saya kemudian mendapat harga khusus dan saya bisa mengembangkan jaringan. Ini baru level keduanya adalah setelah tujuan. Yang kedua, keuntungannya apa? Kalau saya jual beli biasa ya keuntungannya saya keluar uang dapat barang selesai. Tapi kalau di MLM syariah ya, saya beli barang, kemudian saya ada kesempatan untuk dapat harga member ya. Terus yang kedua, saya dapat kesempatan untuk dapat komisi reward dari pengembangan jaringan ya, yang saya punya. Jadi sama-sama produknya sabun, tapi nanti keuntungannya akan berbeda karena sistem penjualan jaringan itu ada bonus pembelian pribadi, ada bonus jaringan, terus juga ada komisi, terus juga ada reward. Nah, itu kelebihannya. Itu makanya dikenal dengan juala. Jadi komisi bonus yang memang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Bedanya seperti itu. Nah, kalau untuk jual beli biasa ya biasanya untuk kebutuhan pribadi ya. Tapi kalau untuk MLM jual belinya itu nanti dia akan mengembangkan jaringan ya, akan menambah kaki-kaki di bawahnya sehingga jaringannya makin banyak, bonusnya juga makin banyak. Terus dari sisi harga ya meskipun misalnya sama-sama harga 100.000, yang satu hanya dapat sabun, tapi yang satu dia dapat sabun juga, dapat eh, jaringan, dapat komisi, dapat teman, dapat peluang edukasi, bisa nambah nambah relasi, ya, dapat banyak teman, ya, dapat banyak ilmu sehingga dia makin berkembang ke depannya. Seperti itu. Jadi kalau jual beli biasa itu hanya untuk konsumsi pribadi, habis itu selesai. Tapi kalau jual beli di MLM ya kita dapat produknya, kita punya kesempatan untuk mengembangkan jaringan. Akan tetapi balik kepada masing-masing orang ya, dalam arti ada orang yang pengen pengen masuk ke sebuah MLM itu tujuannya untuk dapat produknya ya nggak masalah itu urusan dia kan. Dia jadi member terus dia mengkonsumsi produk karena produknya bagus, berkualitas, cocok ya misalnya
sabun kulit gitu ya, biar kulitnya kinclong gitu ya. Kalau mandi jadi kinclong ya, ya dia dapat keuntungan dari produknya saja. Nah, pilihan selanjutnya dia mau mengembangkan di jaringannya apa enggak itu kan pilihan. Nah, makanya biasanya para upline itu ngasih motivasi ya kamu jangan cuman konsumsi produk ya kamu kembangin jaringan supaya apa? Supaya makin banyak yang dihasilkan dan didapatkan karena ini adalah bisnis ya. Bisnis bukan hanya jual beli biasa. Kalau bisnis itu kan ada plannya, ada rencana ke depannya. Kalau jual beli biasa ya sifatnya hanya konsum makan atau beli, pakai, selesai, udah. Gitu ya, Mbak, kurang lebih. Oke, baik. Pak Fauzan, Pak Sugeng, terima kasih atas jawaban-jawaban yang sudah Itu diberikan ada kepada pertanyaan satu lagi tuh, kita. M. Mahrus Ali. Sering terjadi cutting price ya. Cutting price itu menjual di bawah harga pasar ya. Ini sering banget saya sampaikan di beberapa perusahaan ya. Pada intinya begini, kita manusia itu kan sifat dasarnya pengen untung banyak. Pengen untung banyak, pengen cepat kaya, pengen sukses dalam waktu singkat itu normal semua manusia punya keinginan seperti itu. Tetapi ya sekali lagi kita PT Basu itu sudah menyandang perusahaan yang bersertifikat syariah. Mohon ini kami ya saya dan Pak Sugeng mengedukasi seperti ini agar para mitra menyadarinya ya, bahwa cutting press itu tidak dibolehkan. Karena apa? Ya, waktu dengan Pak Job juga ini saya sampaikan berulang-ulang kali karena orang kan kadang kalau disampaikan sekali lupa atau pura-pura lupa ada juga. Gini, cutting press itu menguntungkan pribadi tetapi merugikan perusahaan. Kenapa? Secara pribadi dia punya barang bisa dia jual harga harga dengan harga yang lebih murah, tapi efeknya kemudian apa? Efeknya adalah nanti perusahaan ke depan itu akan kesulitan. Kesulitannya apa? Perusahaan nggak mampu lagi menjual barang sesuai dengan harga yang ditetapkan. Padahal harga tersebut kan sudah dianalisa secara keuntungan, secara kekuatan market di pasarnya seperti apa. Nah, kalau cutting price ini terjadi, yang ada lama-lama orang sudah nggak mau beli lagi ke perusahaan, tapi langsung ke produsennya nih yang bahaya. Ya, kenapa bahaya? Ya lama-lama perusahaan nggak bisa jual. Kalau perusahaan nggak bisa jual, apa yang terjadi? Ya sudah, wassalam itu judulnya. Ini makanya cutting price tuh harus dihindari. Ya, dihindari. Kadang orang dapat keuntungannya sesaat, ya, tetapi merugikan banyak hal, banyak pihak, ya. Dan ingat bahwa saya beberapa kali sampaikan, salah satu tokoh pebisnis China ya, Tiongkok ya, Jack Ma mungkin mungkin Mitra tahu saya suka ngikutin ini perkembangannya. Meskipun sekarang dia bisnisnya lebih ke pertanian ya. Kalau dulu Jack Ma itu di marketplace ya. Dia bilang gini, saya pernah bertransaksi dengan 10 orang. Nah, 10 orang itu menipu saya. Tetapi 20 tahun kemudian 10 orang itu ya nggak ada lagi perusahaannya karena dia menipu. Ya, jadi orang yang melakukan tindakan penipuan seperti itu dia hanya mendapat keuntungan pada saat itu saja. Ya, keuntungannya singkat, tapi ke depannya keberkahan itu hilang. Makanya PT Basu kan berkah amanah selalu seperti itu.
Ini kalau bertanya sudah bersertifikat syariah, bagaimana oknum yang menjual di sosmed tanpa member di PT Basu? Ya ini harus dilaporkan aja ke PT Basunya, nanti ditindak. Ya. Lalu apa yang bisa dilakukan untuk menghindari berlanjutnya cutting press? Ya ini tugas kami mengedukasi, ngasih tahu. Ya. Contoh, ini hukum kan undang-undang sudah ada tuh. Tapi yang korupsi mah tetap ada, yang membunuh tetap ada, yang mencuri tetap ada ya. Hukum itu ada, edukasi terus dilaksanakan dan memang nggak bisa dalam waktu singkat. Menyadarkan orang itu nggak bisa dalam waktu singkat ya. Bahkan iklan itu kenapa diputar berulang-ulang dalam satu hari di televisi atau di YouTube. Tujuannya agar ke alam bawah sadar orang itu paham. Seperti itu. Makanya kalau tindakan cutting press ini eh, mohon banget nih bagi yang mendengar ya, itu tinggalkan, itu nggak berkah. Ya, Anda untung sekarang, tapi ke depannya perusahaan yang kolab. Anda hanya ngambil keuntungan sesaat. Tadi kalau ada oknum ya laporin aja, itu sudah masuk ke tindak tindak pidana itu. Kalau mau dilaporkan ada oknum yang jual di sosmed, nggak punya member gitu ya. Yaitu kan namanya juga bisnis jaringan ya, harus menjualnya di dalam jaringan gitu. Multi level marketing. Nah ini, terus apa yang bisa dilakukan tadi? Kalau kami sebagai Dewan Pengawas Syariah ngasih tahu, karena kami bukan polisi. Ngasih tahu, ngingetin, ini nggak boleh, jual di bawah harga tuh nggak boleh, ya. Nipu-nipu juga nggak boleh. Terus iming-iming harga lebih murah nggak boleh. Jualan standar aja, ya. Jualan standar aja. Toh keberkahan itu nggak akan lari kemana-mana kok, ya. Nggak akan lari kemana-mana. Orang yang mengambil keuntungan sesaat, ya dia untungnya saat itu aja. Mungkin setahun, 2 tahun, 5 tahun udah bubar itu. Yang ini harus dipahamin oleh semua mitra Basu ya. Syariah itu tidak ada penzoliman. Syariah itu tidak ada mengambil keuntungan sesaat. Syariah itu tidak ada penipuan. Itu tujuannya ada sertifikasi syariah. Nah, kalau sudah sertifikasi syariah ternyata masih melakukan itu, ya kami sudah mengingatkan, kami sudah ngingetin, jangan seperti itu, jangan seperti itu. Nanti kalau terjadi apa-apa, ya sudah kami nggak bisa berbuat apa-apa karena kami bukan bukan polisi yang bisa menindak. Yang bisa menindak itu ya satu perusahaan itu sendiri, kedua ya itu eh, masuk ke ranah-ranah pidana. Tuh. Makanya kalau kalau ini cukup meresahkan, tolong itu disampaikan ke upline-upline Anda, ke atasan-atasan Anda, ya harusnya mendengar itu ya. Jadi eh, apa? Jangan mengambil keuntungan sesaat, tapi itu merugikan banyak orang. Dan itu dalam Islam nggak boleh. Ya, malulah sudah PT Basu Syariah kok masih cutting press, masih nipu-nipu, ya masih serobot-serobot. Ya, Anda dapatnya hanya saat itu saja, tapi keberkahan Anda tidak akan didapat. Ya hidup cari apa? Coba hidup cari uang. Emang uang bisa bertahan hidup selamanya? Enggak. Yang kita cari dalam hidup itu keberkahan. Ya, keberkahan dalam gaji, keberkahan penghasilan, keberkahan dalam keluarga, keberkahan dalam umur, keberkahan dalam hidup itu yang dicari. Kalau cuman keuntungan sesaat tapi merugikan banyak orang, ya nggak akan lama itu. Nggak akan lama. Ya contoh-contoh lah yang jelas. Koruptor ya, koruptor kan banyak ya. Ya sudah dapat triliunan tapi pakai baju oren. Kemudian apa? Di penjara nggak lama kemudian sakit tewas ya udah dah. Emang hidup mau begitu? Enggak lah, kita hidup yang normal yang wajar ya, karena sesuai dengan tagline PT Basu ya berkah amanah selalu. Kan kalau dalam pertemuan disebut selalu amanah, ya itu amanahnya mana gitu. Amanahnya betul-betul harus dipegang ya, jangan cuman tagline saja ya. Maka ya kami edukasi di sini dalam rangka itu mengingatkan, mengingatkan dan mengingatkan.
Karena PT Basu itu sudah bersertifikasi syariah. Itu tanggung jawab kami untuk mengingatkan. Kalau sudah diingatkan masih seperti itu, ya balik lagi perusahaannya masih mau pakai label syariah atau enggak gitu. Kan cuma 3 tahun. Kalau misalnya 3 tahun mau berhenti ya berhenti aja. Balik lagi ke konvensional seperti itu. Jadi tujuannya adalah jangan sampai hanya syariah itu jadi label, tapi perilakunya tidak mencerminkan sama sekali. Ini ini yang sering kita lakukan. Jangan sampai syariah itu hanya sebagai topeng, tapi perilakunya itu belum mencerminkan. Ya kita seperti memperkosa agama lah. Jangan sampai seperti itu. Oke, memang tugas kami untuk mengedukasi, menyampaikan ya. Tapi balik lagi bahwa terbukanya hati Anda, terbukanya mitra untuk menyadari bahwa apa yang dilakukan itu salah itu back ke pribadi masing-masing ya. Kami nggak bisa mengontrol apa yang Anda lakukan di luar sana, tapi yang jelas ada Tuhan yang melihat gerak-gerik Anda, perilaku Anda. Kalau Anda misalnya zolim ya nanti akan ada balasannya cepat atau lambat, karena hidup ini tidak ada yang kita cari kecuali keberkahan. Masih ada yang nanya lagi, di daerah pedalaman ada member yang sudah cocok dengan propolis, tidak jarang mau beli, walaupun tanpa PIN. Karena kalau kirim dari Jawa keberatan ongkir, apalagi stokis tempat memberi harga lebih murah sebagai kompensasi tidak adanya PIN. Kalau bagi saya ini tantangan positif, hanya saja jujur tetap meresahkan. Laporin aja ya ke upline-upline-nya ya, karena itu emang murni kebijakan dari perusahaan ya untuk menindak hal seperti itu. Kalau kami adalah bagian mengingatkan secara umum ya. Adapun teknis itu bagiannya Pak Job lah itu. Ini yang nakal-nakal kan urusannya Pak Job itu. Kalau saya memang ngasih taunya secara umum ini boleh, ini nggak boleh, ini dilakukan, ini nggak dilakukan. Ya intinya kesimpulannya kita bisnis itu kan mencari ridhonya Allah, ridhonya Tuhan, bukan cuman dapat keuntungan sesaat seperti itu ya. Kalau keuntungan sesaat ya banyak keuntungan sesaat itu biasanya nggak bener seperti itu ya. Tapi yang jelas ya orang yang baik itu nggak disenengin gitu ya. Kadang-kadang orang yang nggak baik itu yang disenengin. Tetapi disenengin atau tidak, mana yang paling mulia di hadapan Tuhan? Ya orang yang baik seperti itu. Sama-sama duitnya 1 triliun. Tapi 1 triliun di sini dari hasil berusaha dengan jujur, ya, dengan benar, sama 1 triliun dari hasil cutting press, menipu, serobot jaringan, ya, samber sana, samber sini. Di mata Tuhan, di mata Allah mana yang berharga? Ya hidup di dunia nggak lama kok, paling 60-70. Jangan sampai hidup yang singkat itu hanya mencorengkan tinta-tinta hitam di kertas-kertas putih ya. Jangan sampai seperti itu. Ya. Oke, saya kira cukup. Next disambung dengan tema-tema yang lain ya, Mbak Mel. Saya kira cukup dan saya tutup dengan pantun. Oke, siap Pak. Iya dong, ini pantun warga Depok harus bisa berpantun. Ya, jalan-jalan ke kampung rambutan. Cakep, Tidak lupa beli rumah. cakep. Zoom meeting sudah dilaksanakan. Mudah-mudahan usahanya makin sukses dan berkah. Amin, amin, amin ya Rabbal Saya akhiri, Alamin. billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Bapak Fauzan dan Bapak Sugeng atas materi yang sudah disampaikan kepada kita semua, khususnya para mitra Basu ya, Bapak Ibu. Di mana materi yang sudah disampaikan semoga bisa menambah wawasan ataupun edukasi untuk kita semua ya, Bapak Ibu. Jangan lupa nanti tetap ikutin terus kegiatan Zoom meeting Basu berikutnya, karena nanti juga pasti akan bertemu lagi dengan Dewan Pengawas Syariah kita, Bapak Fauzan dan Bapak Sugeng. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Fauzan dan Pak Sugeng. Semoga Bapak juga sama ya,
Bapak selalu sehat dan makin sukses. Amin, amin ya Amin. Rabbal Alamin. Oke, Bapak Ibu, mungkin itu saja akhir kata dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya, Mbak. Terima kasih semuanya. Oke, baik Bapak. Fasilitas Terima semua. kasih Sukses selalu ya. Bapak. Dah. Assalamualaikum. Sukses semuanya. Waalaikumsalam.